Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jadi hari ini Kak Is akan membahas tentang mata pelajaran tematik kelas 4, tema 5 dan subtema 2 tentang pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran yang pertama. Mari kita bahas bersama-sama. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Aru Palaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arung Palaka La Tendri Tata Toerung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, itu tadi informasi mengenai Sultan Hasanuddin yang merupakan salah satu raja pada kerajaan Islam di Indonesia. Pada saat itu, Belanda sedang menjajah Indonesia. Dia itu berani melawan penjajah Belanda untuk membela kepentingan kerajaan dan juga rakyatnya. Dari informasi tadi, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Jadi, Sultan Hasanuddin adalah seorang pahlawan dan dia merupakan raja dari kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Lalu, apa yang ingin kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Jadi, saya ingin mengetahui bagaimana cara beliau melawan penjajah Belanda. Jadi, adik-adik sekalian, dari perjuangan Sultan Hasanuddin kita belajar tentang keberanian dan juga kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak untuk diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Bagaimana sih cara kamu menghargai jasa pahlawan? Coba jelaskan jawaban adik-adik sekalian. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menghargai jasa para pahlawan dengan cara yang pertama saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, memiliki semangat mencintai tanah air yang tinggi. Yang ketiga, tidak melupakan jasa pahlawan. Yang keempat, belajar dengan giat. Lalu yang kelima, memperingati setiap peristiwa penting. Dan yang keenam,
menjalankan Pancasila dan aturannya. Ketujuh, menjaga keamanan dan ketertiban. 8. Mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Dan yang kesembilan, tidak melakukan hal yang merugikan. Contohnya, kita harus membuang sampah di tempatnya. Sepulang sekolah, Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Beni bertanya kepada kakeknya, bagaimana cara orang zaman dulu berkomunikasi ketika berperang? Beni sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan berkomunikasi dengan cermin. Bahan yang perlu kita siapkan tentu saja adalah cermin. Untuk langkah-langkahnya bisa diperhatikan petunjuk selanjutnya. Jadi adik-adik, dalam percobaan berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, duduk bersama kelompokmu. Lalu, perlihatkan cerminmu kepada temanmu. Kemudian, gunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari. Lalu, diskusikan kode yang disepakati untuk berkomunikasi beserta artinya. Misalnya, ketika cahaya dipantulkan menggunakan cermin dan digerakkan melingkar sebanyak 3 kali, itu berarti seluruh anggota kelompok berkumpul di tengah lapangan sekolah. Lalu, setelah berdiskusi, anggota kelompok menyebar ke tempat yang berbeda di sekitar sekolah. Setiap anggota kelompok berdiri di tempat yang terdapat cahaya matahari ya. Lalu pantulkan cahaya kepada tempat yang disepakati. Dan yang terakhir, buat laporan tentang sifat cahaya di akhir kegiatan ya. Buatlah laporan dari percobaanmu tadi. Jadi adik-adik, dari percobaan tadi dapat kita simpulkan bahwa salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Nah, ini dapat dibuktikan dengan percobaan berkomunikasi dengan cermin tadi ya. Wah, menarik sekali belajar tentang perjuangan pahlawan. Aku ingin tahu pahlawan-pahlawan lain yang ada di Nusantara, kata Siti. Siti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan raja-raja Nusantara. Bersama Siti, amati gambar di bawah ini. Berikut adalah raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam. Gambar yang pertama adalah gambar Sultan Hasanuddin yang sudah kita bahas tadi, yang mana beliau menjadi raja dari kerajaan Gowa pada tahun 1654 sampai 1660 Masehi. Sedangkan di sebelahnya ada gambar Sultan Iskandar Muda, yang mana beliau juga merupakan seorang raja dari kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Aceh. Beliau menjadi raja dari tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Amati tokoh-tokoh tersebut. Apa yang kamu ketahui dan ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang peninggalan pemerintahan raja-raja tersebut? Nah, jadi di sini Kais kasih contoh yang aku ketahui tentang peninggalan raja-raja pada masa Islam adalah masjid, keraton, kaligrafi, pesantren, dan tradisi. Lalu yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang peninggalan raja-raja pada masa Islam adalah bagaimana perjuangan raja-raja Islam di Indonesia atau di Nusantara. Nah, jadi adik-adik bisa saja menambahkan apa yang adik-adik ketahui ataupun yang ingin adik-adik ketahui lebih lanjut ya. Baik adik-adik, untuk mengetahui bagaimana sih perjuangan raja-raja Islam di Indonesia,
Yuk sama-sama kita cari informasi tentang perjuangan raja, khususnya raja-raja yang beragama Islam dan peninggalannya itu memengaruhi wilayah di sekitar adik-adik ya. Bisa dari buku atau dari media elektronik seperti internet atau televisi, atau bisa juga adik-adik bertanya kepada guru dan juga orang tua. Nah, di sini Kak Iis ada contoh nih, salah satu raja dari kerajaan Islam di Kalimantan. Pangeran Antasari merupakan Sultan Banjar. Dia dinobatkan sebagai pimpinan pemerintah tertinggi dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Gelar tersebut menjadikan Pangeran Antasari sebagai pemimpin pemerintahan, panglima perang, sekaligus pemuka agama tertinggi. Pangeran Antasari diangkat sebagai Sultan Banjar pada 14 Maret 1862. Setelah sultan sebelumnya, yakni Sultan Hidayatullah, ditipu Belanda dengan terlebih dahulu menyandera Ratu Siti, ibunda dari Sultan Hidayatullah, dengan mengasingkan keduanya ke Cianjur. Pangeran Antasari telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian, pemerintah melalui Bank Indonesia mencetak dan mengabadikan nama dan gambar Pangeran Antasari pada uang kertas nominal Rp2.000 untuk mengenalkan beliau kepada masyarakat. Nah, itu tadi informasi singkat mengenai salah satu raja dari kerajaan Islam di Indonesia. Kalian bisa nih mencari tahu lebih lanjut mengenai informasi raja-raja Islam lainnya yang ada di Indonesia. Bisa dari buku atau internet, atau bertanya dengan guru, atau bisa juga bertanya dengan orang tua. Baiklah adik-adik, demikianlah pembahasan kita hari ini pada tema 5, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua ya. Sampai jumpa di video KI selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.